tangga. Serius. Dari kontak aja gitu ke si bapak kan, saling tatap-tatapan gitu di rumah. Nah si ibu tahunya dari situ, kayak apa sih, curiganya dari situ kan. Dia udah mulai kayak megang-megang saya, ngeraba-ngeraba saya. Nah dari situ dong kayak langsung kejadian itu tuh. Nah di situ kayak satu ngomong juga kan ke dia kayak, Pak ini gimana? Bunga apa kabar? Baik. Bunga mau cerita apa nih? Orang pada penasaran tentang ceritanya Bunga. Ada deh yang jelas. Ada deh, nggak mau cerita. Nanti dong dimulai. Ya yang jelas pokoknya yang aku alamin deh. Oke, Bunga emang mengalami apa? Ya banyak sih. Mulai dari yang awalnya aku nggak tahu apa-apa, yang awalnya aku kayak ya pendim kayak baik-baik gitu loh Kak. Nah aku tuh kan sekolah cuma lulus SMP ya. Itu misalkan aku umur berapa ya, kayak belasan tahun kan. Di situ aku kayak main-main terus tuh sama temen. Kamu nggak melanjutkan sekolah kenapa? Biaya. Nah aku tuh kan kayak main-main, kayak gimana sih nongkrong-nongkrong malam terus gitu kan, diajak-ajak sama temen. Nah dari situ aku tuh kayak mending kerja aja gitu kan. Ada tuh yang kayak nawarin aku kerja, terus dibawa kan sama dia tuh, aku dibawa kerja. Kerjanya tuh di rumah, karena aku kan sadar diri kayak ya cuma ijazah SMP nyari kerja kan susah ya. Ijazah SMP ya, aku mau tuh diajakin kerja, tapi kerjanya di rumah. Meskipun kayak aku di rumah kagak pernah kayak masak, beres-beres, kan kalau di tempat orang lain jadi bisa dong. Jadi bisa Kerja di rumah sebagai pembantu rumah tangga seperti ini. Coba lihat kamera, coba lihat pembantu rumah tangga. Serius? Itu aku belum pernah kerja Kak, demi. Kamu ikut dari yayasan atau enggak? Enggak, kayak kan aku awalnya Kamu lagi kerja pakaiannya kayak gini? Enggak, dulu enggak. Dulu Pakai masih daster? malu-malu, iya. Bajunya kayak kasual biasa dong. Kalau dulu kan main nongkrong gitu. Aku mau tuh, karena aku mikir kayak ya ijazah SMP dapat kerja dari mana kan? Susah juga. Aku kan diajak tuh, aku terima. Nah dari situ kayak dia udah kerja kayak masuk seperti biasa. Nah dari situ majikan saya tuh punya anak 2. Yang pertama SD kayak kelas 3 deh. Yang satu lagi 2 tahunan kan, kayak gitu. Nah yang namanya majikan kan, bos-bos kayak gitu kan, pasti ada ininya dikit-dikit gitu loh. Nah belum lama saya kerja di situ, itu baru berapa ya, kayak 2-3 bulan loh. Saya 2-3 bulan dari situ, si bos saya yang cowok tuh, majikan yang cowok tuh kayak udah aneh dikit gitu. Baru mulai dikit-dikit. Kayak Anehnya gimana? Neng, mau nggak ini saya misalkan gitu. Apa saya? Ngeladenin saya gitu loh. Langsung ngomong gitu? Iya, tuh depan banget. Tapi belum aku respon tuh waktu itu, belum aku respon. Terus kayak, Pak enggak usah gitu, saya bilang gitu kan. Nanti ibu tahu gimana gitu kan. Saya juga dong yang kena. Terus kata dia, enggak bakal, kata dia apa? Ibu nggak bakal tahu kok, katanya gitu kan. Lagian saya kayak gini ke kamu juga pas ibu lagi di luar, katanya gitu kan. Jangan waktu itu saya belum terlalu ini dong, kayak main juga sama temen, belum terlalu nakal-nakal banget kan. Baru nongkrong-nongkrong kayak itu kan, yang namanya baru lulus SMP kan, masih ini banget. Terus dari situ saya masih nolak-nolak tuh. Kayak kalau misalkan bikinin dia kopi atau teh, atau kalau nggak, kalau misalkan dia kayak ambilin minum kayak gitu, kayak dikit-dikit kayak megang-megang saya Kak. Dia tuh kayak udah berani gitu kan. Belum saya respon tuh dari situ. Nah ada pas kayak ada acara gitu kan di rumah orang tuanya majikan saya tuh yang cewek. Nah dia tuh nginep kayak pulang gitu kan. Nah tapi si suaminya nggak ikut, cuma kayak nganterin doang. Otomatis saya di rumah dong sama si bapak itu. Iya. Saya di rumah. Nah dari situ kayak kata dia, Neng awalnya tuh bisa ini nggak, kata dia apa, bikinin saya makan gitu. Terus saya bilang boleh Pak, saya udah bikin makan gitu, kayak saya masak kecil-kecilan gitu ya, namanya buat 1 orang ya, nggak terlalu banyak saya makan. Masaknya apa sih. Nah di situ dia kayak ngomong, Neng gimana tawaran saya yang kemarin, dia bilang gitu kan, bisa nggak, kata kamu mau nggak kayak
bisa dibilang kayak simpenan dia sih gitu kan, bukan cuma ngeladenin dia doang di situ. Terus saya bilang, nanti kalau ibu tahu gimana, marah dong ke saya. Enggak, kamu tenang aja katanya gitu kan. Kan di situ deg-degan ya, saya udah gitu kan di situ dia si ibu nggak ada, saya posisi sendiri sama si bapak doang kan berdua dari situ. Nah habis itu kayak saya awalnya sih kayak malu-malu gitu kan, kayak nolak-nolak gitu. Ya namanya belum pernah kan, nggak tahu juga. Emang kamu masih perawan? Iya waktu itu Kak, sumpah kayak ya namanya baru lulus sekolah dong, belum terlalu ini banget. Nah dari situ tuh kayak situ pas dia udah selesai makan, kan dia pas makannya itu ngobrol juga kan, sambil ngobrol tuh kayak gitu. Itu kayak saya kan udah masuk kamar gitu kan, kan kamar saya di belakang tuh, kamar yang kerja di situ mah. Dia tuh kayak nyamperin, nggak saya kunci tuh. Terus kata dia teh, dia udah mulai kayak megang-megang saya, ngeraba-ngeraba saya. Nah dari situ dong kayak langsung kejadian itu tuh. Nah di situ kayak saya tuh ngomong juga kan ke dia kayak, Pak ini gimana? Misalkan kayak kalau misalkan saya takutnya itu sama si ibunya itu kan, yang istrinya itu. Gimana kalau ibu sampai tahu? Nanti saya gini. Atau enggak saya nanti sampai dilaporin segala macem gitu kan. Terus dia bilang, yang penting kamu jangan, intinya kayak jangan ngetarain aja gitu loh. Jangan keciri. Iya. Terus saya iyain aja tuh yang namanya udah terjadi kan. Nah dari situ kalau misalkan kayak nganter sekolah anaknya yang itu tuh, yang SD tuh, yang pertama, bukan sama istrinya, sama saya. Nganterin SD, anak yang SD. Iya, diantar juga tuh sama si bapaknya yang itu tuh kayak. Nah di mobil juga kalau misalkan kan udah nganterin tuh, anaknya udah nyampe sekolah kan, ini jalan pulang tuh. Di mobil juga dia kayak berani lagi Kak. Di mobilnya ngapain? Kayak megang-megang, kayak ngecium-cium. Emang bosnya gitu. nganterin sekolah, nggak ada driver? Enggak, waktu itu. Waktu itu tahun kayak 2019. Pas saya umur 19-20 tahunan deh. Ibunya kemana kok dia nggak nganterin sekolah? Si nyonyanya? Kan saya yang nganterinnya. Si nyonyanya kemana? Kerja? Nah pas itu tuh, nah abis itu tuh di mobil juga dia kayak gitu lagi Kak. Jadi mungkin dia kayak udah ngerasanya aku nerima dia, kayak ngerespon ngeladenin dia kan. Jadi dia keterusnya tuh kayak berani kayak gitu, kayak megang-megang. Jadi di perjalanan pun kayak dilama-lamain gitu loh. Iya, kayak dilama-lamain gitu. Terus habis itu saya kan kerja di situ bertahan cuma nyampe setahun. Begitu seterusnya sama si majikan saya itu. Kamu nggak ketahuan? Belum tuh, waktu itu belum ketahuan. Belum ketahuan. Nah pas udah mau kayak 9 bulan mau nyampe setahun dah gitu kan. Saya tuh kayak yang namanya orang pasti punya firasat ya, kayak curiga gitu kan. Si ibunya tuh kayak ada sih nanya-nanya ke saya, katanya, kamu sama si bapak kalau misalkan habis nganterin sekolah gini. Terus kalau di rumah kan orang kalau misalkan nyembunyiin apapun pasti ketahuan ya. Ini si ibunya tuh udah mulai kayak curiga gitu ke saya. Curiganya dari? Mungkin dari perilaku saya kayak ngerespon dari kontak aja gitu ke si bapak kan. Saling tatap-tatapan gitu di rumah. Nah si ibu tahunya dari situ, kayak apa sih, curiganya dari situ kan ke saya. Nah dari situ kayak saya udah ketakutan duluan tuh. Kayak saya gimana ya, kayak izin bilang udahan gitu kan, kerjanya di sini udah nggak mau kerja. Sebelum saya ketahuan terang-terangan gitu kan, saya udah memikirkan kayak caranya gimana, izinnya gimana, apa bilang saya udah nggak betah atau udah ada kerjaan yang lain. Nah nyampe di situ waktu 1 tahun, nyampe 1 tahun tuh, saya bilang ke si ibunya itu, Bu, saya mau mau udahan kerja gitu kan. Kamunya resign? Iya, karena udah ke parno duluan, ketakutan duluan. Jadi kamu udah salah tingkah? Iya, karena dari si ibunya aja udah beberapa kali negur saya gitu loh. Kayak ya namanya orang curiga kan sama suaminya. Negornya gitu. gimana? Kayak kamu sama bapak ada hubungan apa gitu. Terus saya bilang, enggak Bu, saya di sini kan kerja gitu kan. Lagian bapak juga